Oke teman-teman, kembali lagi di program We Talk. Kali ini saya ingin membahas kenapa uang gaji cepat habis. Saya ingin membahas ini khusus buat teman-teman yang berkarir sebagai karyawan. Karena menurut saya ini adalah masalah klasik yang dihadapi teman-teman yang masih berprofesi sebagai karyawan. Menurut saya ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan agar gajian kita tidak cepat habis, teman-teman. Dan saya ingin membahas poin-poin tersebut dan membaginya ke dalam 5 poin utama. Poin yang pertama itu adalah laporan keuangan. Banyak di antara kita yang meremehkan laporan keuangan, padahal sebenarnya itu penting, teman-teman. Jadi kita catatnya simple aja, ada keluar dan masuk gitu. Jadi kita bikin poinnya, nanti saya kasih ilustrasi, catatnya perlu apa aja yang penting sebenarnya untuk menandakan pengeluaran dan pemasukan kita gitu. Terus kita harus catat nih apa aja keperluan-keperluan yang utama. Misalnya kayak pertama kan kita masuk ada gajian kan. Terus pengeluaran-pengeluaran yang penting itu kayak misalnya cicilan. Terus kayak misalnya kita sebulan nih ada uang pulsa berapa. Terus misalnya uang transport kita berapa, uang makan kita berapa yang kita keluarkan dalam 1 bulan gitu, teman-teman. Dan menurut saya itu perlu kita catat karena agar kita bisa tahu gitu. Soalnya gini teman-teman, kalau misalnya uang makan contohnya nih, uang makan itu kita nggak jatah nih. Saya pernah ngalamin waktu saya pernah kerja ya, ada beberapa teman kerja saya, kalau uang makannya nggak dijatah, dia misalnya nih makan nih teman-teman, makan di kantin, terus dia utang nih, dia bisa makan semaunya nih. Hari ini misalnya makan telur, daging, besok misalnya hari ini 15.000, besok 20.000, semaunya. Tapi kalau kita udah jatah, misalnya kita uang makan kita itu 10.000 atau 15.000, nah kita enak tuh teman-teman. Jadi udah jelas kita misalnya hari ini habis kita jatahnya mungkin 15.000, hari ini kita cuma makan habis ceban, besok kita bisa makan 20.000. Tapi kalau misalnya kita nggak jatah ya nanti nggak terkontrol dengan baik gitu teman-teman. Dan kayak sama seperti uang transport pun itu kita harus jatahin, karena kalau misalnya kita nggak jatah, kadang kita suka tergiur nih, misalnya diajak temen, mau jalan-jalan kemana, jadi uang transport itu, uang bensin itu yang kita keluarkan bisa lebih, teman-teman. Kalau misalnya kita udah jatah misalnya sebulan 500.000 atau 1 juta gitu, ketika kita misalnya kira-kira udah mau habis, kita akan lebih sedikit ngerem, teman-teman, dan itu penting. Makanya menurut saya laporan keuangan itu penting. Jadi kita bisa ke data nih, per tanggal apa aja yang kita keluarin untuk kebutuhan kita gitu. Misal cicilan yang utama-utama gitu. Dan terus kayak misalnya menurut saya belanja kebutuhan pokok itu juga, kalau misalnya teman-teman udah ada yang berumah tangga gitu, menurut saya belanjanya juga kalau bisa langsung sekaligus gitu. Kadang saya lihat ada beberapa teman yang belanjanya itu nyicil, teman-teman. Misalnya kayak beli beras bisa cuman literan 2 hari sekali atau berapa hari sekali, lebih boros. Menurut saya mendingan beli langsung sekaligus 1 karung. Terus kalau belanja bulanan yang lain juga, misalnya kayak sabun segala macem, nah kita usahain belinya sekaligus. Jadi menurut saya itu lebih hemat dibanding kita nyicil-nyicil, karena harga kita beli langsung banyak sama kita nyicil sedikit-sedikit pasti beda, dan itu mempengaruhi laporan keuangan kita. Dan itu penting menurut saya, teman-teman. Terus poin yang kedua, teman-teman. Poin yang kedua itu kita kadang nggak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Nah ini yang menurut saya repot, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita suka beli barang yang sebenarnya nggak perlu, teman-teman. Jadi misalnya sebenarnya kita nggak butuh nih. Contohnya kayak misalnya gini, kayak kita misalnya belanja bulanan nih. Kita misalnya ke mall. Kita ke mall sekalian belanja bulanan, terus kita sebenarnya nggak ada tujuan buat beli sesuatu barang gitu. Ternyata pas kita lihat-lihat, kok ada yang keren nih, ada yang menarik nih, ada yang gua suka nih.
Padahal sebenarnya nggak butuh, kita nggak butuh, tapi kita beli. Nah itu menurut saya pemborosan gitu. Terus kayak misalnya contohnya kayak kita lihat nih, misalnya kita lagi jalan-jalan ngelihat ada diskon yang cukup besar gitu, jadi kita tergiur nih. Harusnya sebenarnya barang itu kita nggak perlu, misalnya kayak sepatu atau tas atau apa gitu, karena diskonnya mungkin 50%, jadi kita tertarik untuk beli. Dan sebenarnya itu menurut saya hal-hal yang perlu dihindari teman-teman gitu. Terus contohnya misalnya kayak kita sering menggunakan kartu kredit juga. Kalau misalnya kita gunain kartu kredit untuk kepentingan kayak kita belanja bulanan dapat diskon, itu nggak apa-apa menurut saya. Tapi kalau kita nyicil barang, beli barang yang nggak terlalu penting, cuma untuk memenuhi kebutuhan, keinginan kita aja, menurut saya itu nggak perlu teman-teman. Terus soal alat transportasi teman-teman, kadangkala kita nggak bisa bedain nih mana keinginan, mana kebutuhan gitu. Jadi kadangkala kita kan sebenarnya fungsi transportasi itu, alat transportasi itu baik motor atau mobil, sebenarnya buat kita menunjang transportasi kita aja. Nah, kadangkala teman-teman kita yang masih karyawan ini membeli alat transportasi itu berdasarkan keinginan. Contohnya gini, kita lihat ada demo-demo buruh gitu teman-teman, dia menuntut kenaikan upah, kenaikan gaji, tapi padahal dia pakai motornya yang puluhan juta gitu. Menurut saya itu kurang tepat, karena harusnya kan sebenarnya cuma buat alat transportasi, beli aja yang sekedarnya. Mungkin beli second juga nggak apa-apa, karena tujuannya buat alat transportasi. Kecuali mungkin ketika nanti kita udah cukup mapan, kita sanggup dan tidak membebani keuangan kita, ya nggak masalah beli yang lebih bagus gitu. Menurut saya gitu penting teman-teman, karena kadang-kala orang nggak bisa nih ngebedain keinginan dan kebutuhannya. Nah, poin yang kedua itu sangat penting, dan mudah-mudahan teman-teman bisa praktekin poin yang kedua ini. Poin yang ketiga itu adalah gaya hidup. Kadangkala kita itu gaya hidup kita itu nggak sesuai sama pendapatan kita atau gaji kita. Dan nggak dipungkiri teman-teman, kalau misalnya gaji kita naik nih, pendapatan kita bertambah, gaya hidup kita juga akan naik, pasti otomatis. Ketika pendapatan bertambah, gaya hidup juga akan naik. Tapi kalau bisa, usahakan gaya hidup kita itu naiknya sedikit aja. Karena menurut saya gaya hidup itu nggak bisa berkurang teman-teman. Gaya hidup itu kalau dia misalnya udah naik, dia sulit untuk turun. Tapi kalau pendapatan itu bisa turun, bisa berkurang gitu teman-teman. Dan menurut saya ini penting. Terus kayak misalnya kita punya hobi juga hobi yang mahal nih. Ada misalnya kita hobinya sekarang lagi musim sepeda nih mungkin teman-teman. Sebenarnya gaji kita nggak terlalu besar, tapi kita paksain mungkin beli yang bermerek, kayak misalnya yang puluhan juta, yang dari Inggris itu, saya nggak perlu sebut merek gitu teman-teman. Sebenarnya kita belum nih, harusnya kan sebenarnya cuman ya beli sepeda yang biasa juga bisa, tapi karena kayak kita gaya hidupnya pengen terlihat wah, kita mungkin bisa beli yang mahal gitu. Menurut saya itu masih kurang tepat ya. Jadi terus hindarilah hobi-hobi yang mahal gitu. Kalau kita mau hobi ya sekedarnya aja gitu, sesuai pendapatan kita gitu. Kurangi juga nih teman-teman nongkrong-nongkrong di kafe gitu, karena kan itu termasuk di gaya hidup. Karena gaya hidup seperti itu akan mempengaruhi pengeluaran kita teman-teman. Contoh misalnya, oh ada kafe hits nih, ada yang lagi keren nih, lagi kekinian. Kadang-kala kita terpancing tuh, kadang kita pengen nih, wah coba nih gimana nih kan suasananya, makanannya. Padahal sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget gitu, karena cuma memenuhi keinginan kita aja teman-teman. Terus contohnya gini teman-teman, kayak misalnya kita nongkrong di salah satu kafe yang mahal itu teman-teman, yang dari Amerika, saya nggak perlu sebut mereknya ya, yang Star Big gitu. Misalnya gini, kopi, yang sebenarnya kopi itu kan murah sebenarnya, tapi karena kita nongkrong dengan tempat yang bagus, yang mahal, jadi mahal teman-teman. Jadi mungkin kopinya harusnya kita beli yang cuma 5.000 atau 10.000 jadi 50.000, dan itu menurut saya kita kurangin, kita hindarin gitu. Itu menurut saya hal-hal yang bisa kita hindarin agar gaji kita bisa nggak gampang habis gitu teman-teman. Nah teman-teman, mengenai jalan-jalan pun itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa gaji kita bisa cepat habis.
Kadang-kala kan kita tergiur nih, mungkin ngeliat postingan teman-teman, ada yang lagi jalan-jalan kemana gitu. Jadi kita pengen nih, yang sebenarnya harusnya kita nggak terlalu perlu gitu. Dan menurut saya jalan-jalan juga perlu dihindari teman-teman gitu. Dan mengenai makan teman-teman, kalau bisa kita hindarin juga makan di luar nih. Kalau bisa kita bawa bekal dari rumah, kita masak sendiri gitu. Atau mungkin bisa minta tolong orang tua, atau mungkin kalau yang udah punya istri bisa dimasakin dulu gitu teman-teman. Karena selain lebih sehat juga hemat teman-teman dibandingin kita makan di luaran gitu. Menurut saya itu salah satu faktor yang cukup penting, walaupun mungkin kelihatannya sepele, tapi itu bisa mempengaruhi pengeluaran kita dan ujung-ujungnya sekali lagi menghemat gaji kita juga. Atau kalau teman-teman mungkin belum memiliki istri atau orang tua kita nggak sempat buat masakin, misalnya kayak kita ngekos atau apa gitu, tinggal jauh dari keluarga, ya kita bisa terapin poin yang pertama. Jadi kita jatah uang makan kita agar bisa terkontrol teman-teman gitu. Poin yang keempat yaitu tidak berinvestasi. Nah ini menurut saya penting teman-teman. Lebih baik kita investasikan gaji kita nih sedikit demi sedikit, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Kadang-kala kita meremehkan hal-hal kecil nih, daripada kita investasi yang jumlahnya sedikit, nanti aja deh nunggu yang pas kita banyak. Tapi sebenarnya akhirnya itu menjadi kebiasaan gitu. Kalau kita latih kebiasaan yang baik, walaupun sedikit-sedikit, nanti pasti akan berpengaruh gitu. Ini pengalaman saya juga, pengalaman saya waktu saya berkarir sebagai karyawan selama 10 tahun, gaji saya itu saya nggak bisa ngumpulin nih, nggak bisa ada hasil gitu selama kerja 10 tahun. Dan pengalaman saya seperti itu. Saya pernah diajarin sama orang tua saya, coba usahain nabung nih 50.000 setiap bulan. Waktu itu saya ngeremehin, uang 50.000 ya nanti berapa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama. Padahal sebenarnya kalau saya sisihin uang 50.000 itu untuk investasi di kemudian hari akan bermanfaat, apalagi dalam jangka waktu yang panjang teman-teman. Apalagi sekarang itu, di zaman sekarang itu peluang investasi itu banyak sekali gitu. Tapi jangan tergiur juga dengan investasi-investasi yang menggiurkan, padahal sebenarnya itu investasi bodong. Jangan tergiur juga teman-teman. Tapi instrumen investasi yang dilindungi negara, yang dilindungi OJK banyak sekali. Kita bisa ke reksadana, kita bisa ke saham, kita bisa mungkin kayak sekarang ada yang baru itu P2P lending. Banyak instrumen yang kita bisa investasikan gajian kita. Dan kita masuki poin yang terakhir. Apa itu poin terakhir? Menurut saya ini juga penting teman-teman, yaitu jarang beramal. Nah, sebenarnya gini, saya pengen ilustrasikan tentang amal atau sedekah. Itu menurut saya penting, karena gini, matematika alam semesta sama matematika pelajaran itu berbeda teman-teman. Kalau misalnya matematika semesta, ketika kita punya 10, kita kasih 1, kita kurangin 1. Itu hasilnya nggak seperti matematika pelajaran. Kalau matematika pelajaran itu, dia kalau kita punya 10, kurang 1, jadi 9. Tapi kalau matematika semesta, itu mungkin bisa jadi 12, bisa jadi 20. Itu teman-teman. Karena menurut saya penting sekali beramal, penting sekali kita menyisihkan uang gajian kita untuk sedekah, untuk amal. Karena menurut saya itu akan mempengaruhi kehidupan kita, khususnya keuangan kita. Beramal pun dapat mempengaruhi keberkahan kehidupan kita, teman-teman. Jadi kadangkala berkah itu bukan soal materi aja. Kita misalnya beramal nih, kita beramal dalam bentuk materi. Tapi nggak serta-merta kita digantinya dalam bentuk materi juga. Misalnya kita amal 100.000, nanti mungkin digantinya 100 atau 200.000 dalam bentuk materi juga, dalam bentuk uang. Nggak selamanya begitu teman-teman. Mungkin kita dikasih kesehatan, kita dikasih keselamatan, kita dikasih kelancaran dalam mencari rezeki. Macam-macam bentuknya rezeki, berkah itu teman-teman gitu. Itulah poin-poin yang teman-teman bisa terapkan dan dijadikan referensi agar uang gaji tidak cepat habis. Yang pertama tadi ada kita susun laporan keuangan. Terus yang kedua tadi kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang ketiga poin yang ketiga ada gaya hidup. Kita perlu sesuaikan gaya hidup kita teman-teman. Terus yang keempat kita perlu investasi. Sekecil apapun kita perlu investasi. Dan poin yang terakhir adalah beramal. Oke semuanya,
Semoga sharing saya kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi di program We Talk selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Bagi yang subscribe, like, and share, saya doakan selalu diberikan kesehatan, dianugerahi usia panjang, rezeki melimpah, bahagia sentosa, dan damai sejahtera. Sukses selalu!